Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Idi sehat? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Semoga lindungan Allah selalu bersama kita dan juga sahabat-sahabat di rumah. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam kondisi apapun juga. Amin. Dan semoga selawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ustadz, ini lagi hangat ya udaranya. Alhamdulillah. Musim dingin tapi terik matahari. Terik matahari. Ustadz, ini saya ada pertanyaan sedikit. Kemarin tuh ngobrol-ngobrol sama sahabat-sahabat, mungkin ada perdebatan sedikit tentang sesuatu kebaikan yang menurut kami cuma bernilai kecil, dan juga dosa yang terkadang itu dosa yang kita anggap remeh, yaitu hal-hal yang kecil. Dan kami mengingat dulu ada sebuah cerita bahwa memberikan air minum kepada seekor anjing pun yang mungkin kita anggap hal kecil bernilai surga. Ataupun ada seorang yang mengurung kucing dan mengakibatkan kucing itu mati dan itu bernilai neraka. Itu bagaimana Ustadz kita menyikapi hal-hal yang kita anggap hal kecil atau sepele menurut kita? Iya baik Kang Idi. Memang dalam kehidupan kita sehari-hari, orang terkadang cenderung melihat sesuatu yang besar. Oh gitu ya Ustadz. Iya. Ya. Kayak saya Ustadz begitu juga. Kita kadang-kadang gaji pun melihat yang besar. Kerjanya sedikit mintanya yang Nah, besar. makan juga kita melihat menunya apa gitu. Begitulah nikmat. Biasanya kita melihatnya yang besar, menginginkan yang besar. Itu kenikmatan. Tapi sebaliknya, ketika kita berbicara tentang masalah keburukan, kadang-kadang kita mengabaikan keburukan yang sifatnya kecil. Omongan kita yang cuman kadang bercanda, tapi itu menyakitkan orang lain, kita kadang-kadang mengabaikan, cuman gitu aja. Nah, dua hal ini sebenarnya harus kita perhatikan benar-benar, karena kita tahu bahwasanya Allah selalu mengingatkan kepada kita kan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita beramal pun sebiji dzarrah pun kebaikan, maka akan kita lihat nanti hasilnya di akhirat. Sebiji dzarrah pun keburukan, itu pun akan kita lihat juga nanti di akhirat. Maka kita nggak bisa mengabaikan hal-hal yang seperti ini. Itu harus menjadi perhatian kita, karena kalau tidak, ya kita akan berjalan seperti itu, akan selalu mengabaikan hal yang kecil. Padahal kita lihat kebakaran itu bukan berasal dari api yang besar, tapi bisa jadi karena puntung rokok, karena bekas mungkin korek api, atau hanya karena konsleting listrik. Nah, itu kebakaran yang bisa besar. Permusuhan juga kadang-kadang hanya berawal dari cekcok mulut. Bisa terjadi pembunuhan, tawuran, dan seterusnya. Bisa jadi itu cuma dua orang, dan dua orang ini membawa teman-teman, teman yang lainnya itu. Makanya ada pesan yang baik dari Ali Zainal Abidin, pernah menyampaikan, innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Allah itu merahasiakan atau menyimpan tiga hal dalam tiga hal. Dalam tiga hal. Ya. Jadi ada sesuatu yang tersimpan, tiga hal ini dalam tiga hal. Yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'atihi. Allah merahasiakan ridhonya dalam setiap ketaatan hambanya. Jadi kita tidak tahu ketaatan yang mana yang akan mendatangkan ridho Allah. Kita tidak tahu, karena itu Allah merahasiakan. Bisa jadi mungkin karena kita hanya menyingkirkan batu yang di jalan itu ridho Allah datang di situ. Surga melalui batu itu juga kita nggak tahu ya. Iya, itu. Nah, makanya bagaimana? Fala tahkiru. Maka jangan engkau abaikan, jangan engkau remehkan kebaikan itu, karena bisa jadi disitulah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, khabba'a suhtahu fi
ma'siyati. Allah itu menyimpan atau merahasiakan, menyembunyikan murkanya dalam setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya. Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan seorang hambanya. Dalam kemaksiatan seorang hambanya yang artinya gimana Ustaz? Ini. Mungkin orang melakukan keburukan, kemaksiatan kecil-kecil, tapi diabaikan. Itu bisa jadi murka Allah datang karena kemaksiatan itu. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Bisa jadi murka Allah datang di situ, bukan dari kemaksiatan yang lain, bukan dari keburukan yang lain, karena Allah sembunyikan. Maka apa? Jangan engkau remehkan kemaksiatan atau kemungkaran itu, karena bisa jadi disitulah murka Allah akan datang. Nah, itu yang kedua. Dan yang terakhir, khabba'a wilayatahu fi ibadi. Allah merahasiakan kewalian seseorang dalam setiap hambanya. Allah merahasiakan kewalian dalam setiap hambanya. Artinya Allah tidak mengungkap siapa waliullah yang sebenarnya. Oh begitu ya Ustaz. Allah selalu menutupi siapa waliullah. Bisa jadi orang yang biasa-biasa ternyata dialah kekasih Allah, waliullah. Kita kan memandang orang ini ya. Kelihatan berduit, oh ini kelihatan syar'i banget, oh benar. Ini kita anggap orang-orang ilmu. Itu tidak menjamin ya. Tidak menjamin, makanya diteruskan, maka jangan engkau remehkan seseorang satupun, karena bisa jadi dialah kekasih Allah. Berarti dalam arti kita itu tidak boleh meremehkan siapapun. Iya. Lain, ya, jangan melihat orang dari pakaiannya, mungkin dia pakaiannya compang-camping, tapi justru dia orang yang paling dekat dari Allah. Jangan melihat orang dari zahirnya saja, tapi bisa jadi orang itu lebih baik dari kita. Atau sebaliknya, orang yang kelihatannya pakaiannya bagus, berjubah semuanya, tapi bisa jadi dia bisa jadi lebih buruk dari orang yang pakaiannya biasa-biasa saja. Maka kita tidak bisa meremehkan hal-hal yang tersebut. Maka 3 hal tadi nasihat Imam Ali Zainal Abidin ini cukup mengena buat tema kita pada hari ini. Masya Allah, luar biasa Ustaz, sampai merinding ini Ustaz. Ternyata selama ini saya hanya berbuat pahala yang gede-gede aja, berbuat biar nanti langsung bisa cepat dapat ridha Allah. Ternyata murka Allah itu bisa datang dari hal-hal yang kita remehkan, dan pahala surga itu juga bisa datang dari hal yang kecil. Mungkin kita bisa menyingkirkan batu di jalan karena bisa mengganggu orang, itu pun ridho Allah bisa keluar dari situ. Bisa jadi. Karenanya kadang-kadang kita malu kalau sedekah cuma hanya 1.000 rupiah. Jangan abaikan malu itu semuanya. Kalau itu niatnya baik, abaikan semuanya. Abaikan pencitraan, abaikan rasa malu dari orang. Kalau itu niatnya baik, kenapa tidak? Sebaliknya, abaikan apa kata orang, abaikan apapun itu persepsi orang kepada kita. Kalau kita ingin meninggalkan kemaksiatan, kita ingin meninggalkan keburukan, maka disitulah justru ridho Allah yang akan datang, karena kita meninggalkan atau hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Kadang-kadang kita juga tidak berpikir kalau 1 miliar cuman hilang 1 rupiah, dia jumlahnya tidak 1 miliar lagi kan? Bisa itu. 1 miliar berkurang 1 rupiah pun berapa jadinya? Tidak 1 miliar lagi kan? 1 miliar lagi. Berarti saling melengkapi ya Ustaz ya. Saling melengkapi. Ide ini kadang-kadang diadopsi oleh orang-orang marketing. Dia ngasih harga 5.999. Biar kelihatan murah. Padahal harganya berapa? 6.000 kurang 1 rupiah. Nah, gitu. Kita mengabaikan 1 rupiah. Kita melihatnya 5.000 masih bisa. Padahal 1 rupiah itu sudah 6.000. Nah, itu. Kadang-kadang kita mengabaikan yang kecil. Maka jangan sampai kita meremehkan yang kecil itu. Semuanya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak boleh menyia-nyiakan ya Ustaz ya. Kita harus beranggapan bahwa ini penting semuanya. Penting semuanya. Alhamdulillah kita baru belajar dari Ustadz Syihab, Imam Masjid Al Barokah di sini. Masya Allah, alhamdulillah, semoga dengan hal yang kecil yang kita lakukan ini bukan untuk kita remehkan, tapi untuk selalu diingat bahwa ridha Allah itu bisa datang dari yang kecil, dan murka Allah pun bisa datang dari
hal yang kecil itu juga. Mungkin dari kami cukup sekian dari Masjid Al Barokah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.